Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kenal kakak siapa? Atau tahu siapa? Belum. Wah, kok tahu dari mana? Oh iya. Perkenalkan, saya Fajar Siti Pangestu, bisa dipanggil Kak Fajar. Satu kelas sama Kak Ibad saya. Jangan koni kita. Nah, ini saya mau bawain ini. Ada yang tahu tokoh ini siapa? Anak petani. Siapa? Orang pembohong. Pinocchio. Nah, ini kakak mau mendongengin cerita tentang Pinocchio, si boneka kayu yang suka berbohong. Nih, kalau penasaran nggak? Baru pertama kali dengar ya kisah Pinocchio. Nah, ini kakak mau ceritain tentang kisah Pinocchio, si boneka pembohong. Nah, di suatu hari di sebuah tempat antah berantah di sebuah desa yang sangat terpencil dari pusat kota, hiduplah seorang Geppetto. Dia adalah seorang kakek tua yang sebatang kara di rumah yang sangat terkecil di pinggiran desa. Rumahnya itu berupa gubuk kayu. Dia memiliki pekerjaan, yaitu sebuah pengrajin kayu. Dia suka ngukir-ngukir kayu, bikin boneka, bikin perkakas kayak orang-orang Jepara gitu. Dia suka bikin meja kursi gitu kan. Nah, dia nggak punya saudara, teman, kakak atau sahabat sama sekali, nggak punya anak, dia nggak punya istri atau keturunan sama sekali. Dia hidup sebatang kara. Nah, suatu hari dia jalan-jalan ke hutan. Nah, dia menemukan sebuah pohon ajaib. Nah, di pohon tersebut dia tertarik dengan pohon tersebut karena memiliki kayak ada aura tersendirinya. Nah, suatu ketika dia menebang pohon tersebut. Nah, pohon tersebut dia bawa kayunya sampai ke gubuk tempat tinggalnya. Nah, di suatu sorenya dia mengukir kayu tersebut menjadi boneka. Nah, boneka itu dibuatnya menjadi boneka kayu seperti ini. Jadi boneka ini awalnya dia tidak hidup. Dia hanyalah boneka yang dia buat untuk mengisi kekosongan di hatinya. Nah, karena rasa ingin mempunyai anaknya Geppetto, dia selalu berharap kepada Yang Maha Kuasa bahwa ya semoga aku memiliki anak yang bisa menemani aku. Dia terus menghayal dan berangan-angan bahwa boneka kayu ini bisa menjadi anaknya dia. Nah, ketika larut malam, Geppetto pun tidur. Nah, ketika Geppetto tidur, suatu malam, di tengah malam datanglah peri yang bernama Mimi Peri. Nah, Mimi Peri ini dia melihatkan rasa kasihan kepada Geppetto. Nah, dia rasa kasihannya dengan Geppetto ini yang hidup sebatang kara di rumah gubuknya. Dia memberikan kesempatan kepada Geppetto, yaitu membuat boneka kayu ini menjadi hidup. Dengan kekuatan cinta, hiduplah. Ya. Pinocchio berkata, aku bisa berkedip, aku bisa gerak, aku bisa menggerakkan kakiku, tanganku, dan sekujur tubuhku bisa bergerak. Dia pun mencoba berjalan. Berawal dia hanya boneka kayu yang tidak ada pikiran, kosong, tapi dengan kekuatan peri, dia bisa menjadi seutuhnya menjadi boneka kayu yang hidup. Suatu ketika di pagi harinya, Mimi Peri pun pergi ketika Geppetto mulai bangun dari tidur lelapnya. Nah, Geppetto pagi hari itu turun dari lantai 2 ke tempat perkakasnya yang ada dia kemarin bikin Pinocchio. Nah, membuat Pinocchio-nya dia melihat Pinocchio bergerak, mulai berjalan gitu. Nah, dia bingung, kok bisa boneka yang dia buat kok bisa berjalan. Nah, akhirnya dia dengan rasa memang ingin mempunyai anak, dia merawat Pinocchio seperti anaknya sendiri. Nah, setelah berapa jam dia berbicara dengan Pinocchio pun akhirnya mau berbicara
bahwa dia sebenarnya adalah seorang anak yang diberikan kepada Mimi Peri untuk menemani Geppetto. Jadi Geppetto tidak kesepian lagi. Nah, suatu ketika Geppetto itu ingin mensekolahkan Pinocchio. Nah, agar Pinocchio ini seperti teman-teman lainnya bisa bersekolah, bermain, belajar, dan bisa berinteraksi, punya teman lah, biar nggak kesepian juga kayak Geppetto. Dia ingin Pinocchio itu punya teman. Nah, di suatu ketika Pinocchio itu datang ke sekolah, datang di kelas itu tersebut. Nah, Pinocchio mendengar ada lomba boneka terbaik. Nah, ketika Geppetto tahu bahwa Pinocchio ini dia ingin ikut lomba, Geppetto tidak mengizinkan karena keterbatasan biaya. Karena tahu sendiri kan tadi rumah Geppetto itu rumahnya kayak apa? Ya, kayu. Ya, benar-benar membutuhkan uang, jadi tidak bisa mengizinkan Pinocchio untuk mengikuti lomba boneka kayu. Nah, Pinocchio tetap ingin sekali ikut lomba boneka kayu. Akhirnya dia mengambil barang milik Geppetto, yaitu ukiran yang biasa buat mau untuk memahat kayu, yaitu dijual diam-diam. Diambil terus dibawa ke pasar untuk dijual. Nah, uang tersebut untuk digunakan buat lomba. Nah, tanpa sepengetahuan Geppetto. Jadi itu namanya apa? Mencuri. Boleh nggak? Nggak kan? Jangan ya. Nah, setelah mengambil barang tersebut dan dijual, uang tersebut digunakan buat lomba. Nah, Geppetto pun ikut lomba ikut. Ternyata dia kalah, tidak berhasil mendapatkan juara boneka terbaik. Ya, dan Pinocchio pun pulang dengan rasa sedih karena sudah berbuat salah dengan Geppetto. Tapi Pinocchio tidak mengakui bahwa dia mengambil alat ukir kayu. Nah, Geppetto pun saat ingin mengukir meja, dia bertanya kepada Pinocchio, "Pinocchio, apakah kamu melihat alat ukirku?" Pinocchio pun menjawab, "Tidak, ayah." Terus Geppetto menjawab lagi, "Apakah kamu benar-benar nggak tahu? Itu hanya kamu aja yang di rumah, nggak ada orang lain." Nah, Pinocchio pun menganggap, mungkin ayah lupa naruhnya di mana, atau mungkin ada orang yang meminjamnya ayah. Nah, oke, mungkin karena rasa sayangnya Geppetto dengan Pinocchio, Geppetto pun percaya dengan perkataan Pinocchio. Nah, sewaktu-waktu hidung Pinocchio memanjang, sweet. Nah, memanjang seperti lancip gitu, ranting pohon. Nah, Pinocchio dengan dia bingung, kok hidungku makin panjang. Dia meminta kepada Mimi Peri untuk mengurangi hidungnya biar menjadi normal lagi, biar pesek lagi. Ya, akhirnya Mimi Peri pun mengabulkannya karena merasa kasihan dengan itu. Nah, setelah itu Mimi Peri pun pergi setelah mengabulkan permintaan Pinocchio. Nah, di suatu hari lagi Pinocchio itu berbuat nakal kepada temannya, yaitu membuli temannya, ngeledek temannya gitu. Nah, Geppetto tidak tahu apa-apa sebenarnya kejadian kalau Pinocchio itu nakal. Nah, Pinocchio sewaktu-waktu dia menjoroki temannya mau duduk dari kursinya ditarik, temannya jatuh. Nah, temannya kesakitan dan Pinocchio tidak langsung lari tanpa merasa bersalah sama sekali. Nah, suatu waktu kepala sekolahnya datang kepada Geppetto. Kepala sekolahnya bertanya, apakah Pinocchio berbuat jahat kepada teman sekolahnya? Geppetto menjawab, tidak.
Aku percaya bahwa Pinocchio itu anak baik-baik saja. Dia tidak akan berbuat jakal atau jahat. Nah, kepala sekolahnya pun mengiyakan karena tidak ada bukti sama sekali. Nah, hari nantinya berapa jam kemudian Geppetto bertanya kepada Pinocchio, "Hai Pinocchio, apakah kamu menakali temanmu?" Pinocchio menjawab, "Tidak ayah, aku tidak pernah menakali teman sama sekali. Aku selalu menolong mereka bila mereka sedang kesusahan." Nah, Pinocchio pun menjawab, tetap membantah bahwa dia tidak melakukan kenakalan sama sekali. Geppetto mengiyakan juga. Nah, sewaktu-waktu Pinocchio hidungnya makin panjang lagi. Nah, dia pun meminta kepada Mimi Peri lagi, yaitu untuk agar dia tidak panjang lagi hidungnya, kembali semula, dikabulkan lagi Mimi Peri. Dan Mimi Peri pun sebenarnya tahu kalau Pinocchio itu sebenarnya itu sedang membohongi Geppetto, menyebabkan dia berbohong, tidak berkata jujur sesuai dengan yang kelakuannya. Dia memberikan kesempatan terakhir, bila mana Pinocchio melakukan hal dia berbohong lagi atau nakal lagi, dia akan menghilangkan nyawanya Pinocchio, agar Pinocchio menjadi boneka kayu lagi yang tidak bisa hidup dan tidak bisa berbicara. Di suatu ketika ada jangkrik, dia bernama Mr. Jangkrik. Nah, jangkrik ini dia bisa berbicara karena dia diutus oleh Mimi Peri untuk menguji Pinocchio, agar Pinocchio ini menunjukkan sifat aslinya, apakah dia bisa berubah atau tidak. Nah, jangkrik itu pun berbicara kepada Pinocchio di suatu tempat di lereng gunung. Nah, di lereng gunung tersebut Pinocchio bertemu dengan jangkrik. Nah, dia bingung, kok, "Hei kamu jangkrik, kok bisa berbicara?" Ya, jangkrik pun berbicara juga. "Kenapa kamu boneka kayu juga bisa berbicara?" Jadi mereka bingung. Nah, setelah itu saling mereka tanya-tanya gitu kan, akhirnya mereka ngobrol-ngobrol gitu, agar mereka bisa tahu kok bisa kamu. Nah, ternyata perbuatan dari siapa? Mimi Peri. Oke, setelah mereka ngobrol tentang kenapa mereka bisa berbicara, bergerak dan berinteraksi gitu. Nah, Pinocchio mengajak jangkrik untuk mengembara ke pulau lain dengan menggunakan perahu. Nah, tanpa seizin Geppetto. Nah, Pinocchio pun dengan kapal sekocinya bersama jangkrik itu pergi mengarungi samudra, dan tiba-tiba di samudra tersebut terjadi badai, angin puting beliung dan sebagainya. Ombak besar mengarungi kapal tersebut, terombang-ambing kapal tersebut. Nah, di suatu ketika Geppetto khawatir dengan kondisi Pinocchio yang nggak tahu kemana. Nah, Geppetto tiba-tiba ada di dalam perut paus. Ternyata yang mengirim Geppetto ke perut paus adalah Mimi Peri. Nah, kok bingung gimana Geppetto itu bisa ada di perut paus? Ternyata sebelum kejadian badai laut tersebut, Geppetto bertemu dengan Mimi Peri. Sebelumnya Mimi Peri itu belum pernah menunjukkan wujudnya kepada Geppetto. Nah, di dalam kabin Geppetto bertemu dengan Mimi Peri itu berbicara kenapa dia bisa menghidupkan Pinocchio, apa alasannya kenapa dia menghidupkan Pinocchio. Ternyata alasannya adalah untuk bisa agar Geppetto tidak kesepian. Nah, Mimi Peri pun mengantarkan Geppetto ke dermaga. Nah, di dermaga itu ternyata sudah ada paus yang menunggu.
Nah, di dalam paus tersebut Geppetto sendirian saja. Nah, tiba-tiba karena tadi kejadiannya Pinocchio dan jangkrik itu terombak-ambing di dalam kapal kayak getek gitu. Nah, dia dimakan paus. Sep. Dan bertemulah dengan Geppetto. Dan Geppetto pun bertanya-tanya, kenapa kamu bisa ada di dalam perut paus? Apa yang menyebabkan kamu di dalam perut paus? Nah, setelah itu Pinocchio pun mengakui kesalahannya bahwa dia mencoba pergi ke pulau lain, yaitu untuk kabur dari Geppetto. Dia tidak mengakui bahwa dia sebenarnya sudah tidak ingin bersama dengan Geppetto lagi sebenarnya. Nah, dia juga mengakui bahwa dia mencuri alat ukir milik Geppetto dan menakali teman sekelasnya. Dia mengakui semua kesalahannya karena dia dia tidak ingin terjadi apa-apa dengan Geppetto. Dia merasa bersalah dengan Geppetto karena yang menyebabkan dia ada di perut paus adalah gara-gara kesalahannya Pinocchio. Karena kemarahannya dia berpikir bahwa Geppetto bisa di dalam perut karena ada kemarahan dari Mimi Peri yang menyebabkan Geppetto dikirim ke perut paus. Nah, Pinocchio pun menangis meronta-meronta dan meminta kepada Mimi Peri untuk bisa kembali ke gubuk semulanya, ke tempat asalnya di daerahnya. Setelah dia menangis meronta untuk memaafkan Geppetto, karena Geppetto tidak bersalah sama sekali. Dia hanya seorang kakek tua sebatang kara yang menginginkan anak dan keluarga. Akhirnya Mimi Peri pun memberikan kesempatan, yaitu mengirim Pinocchio, jangkrik, dan Geppetto ke tempat semulanya, yaitu di mana? Di mana tempat semulanya? Di gubuk tuanya. Nah, setelah mereka kembali ke tempat gubuk tuanya, Pinocchio diberikan wujud manusia. Mimi Peri itu memberikan wujud manusia kepada Pinocchio karena dia sudah mengakui semua kesalahannya. Dia tidak ingin berbohong, nakal, dan menjahati teman-temannya. Akhirnya Pinocchio pun menjadi manusia dan memberikan perjanjian bahwa bila mana Pinocchio nakal atau berbohong lagi, Mimi Peri tidak akan menemui Pinocchio lagi. Itulah perjanjian dari Mimi Peri dan Pinocchio. Nah, Geppetto pun melihat sosok bahwa Pinocchio sudah jadi manusia lagi, menjadi manusia sesungguhnya. Nah, dan Geppetto dan Pinocchio pun hidup selamanya bersama-sama. Jangkrik pun yang tidak sebelumnya menghilang, ternyata dia bersama dengan Pinocchio dan Geppetto, hidup rukun bersama-sama. Mimi Peri pun mulai menghilang dan kejadian itu telah usai. Jadi inti ceritanya dari Pinocchio ini adalah kalau jangan sering-sering bohong. Mungkin hidungnya nggak makin panjang, tapi muka kita akan terlihat bahwa kita itu berbohong atau gimana. Itu akan tercermin di muka kita. Orang yang berbohong itu kelihatan mukanya itu seperti apa. Nah, dan kisah ini mengajarkan bahwa jangan suka berbohong atau menakali teman-teman kita. Kenapa? Nanti kita akan mendapatkan karma. Mungkin sekian dari dongeng dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.